DPD RI adakan uji sahih rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Komite 1 DPD RI menggelar uji sahih rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat bertempat di kampus Universitas Patimura Ambon. Kegiatan uji sahih rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat yang diadakan oleh berbagai kalangan, diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, akademisi, LSM, forum rektor, dan juga seluruh anggota Komisi 1 DPD RI. Komisi 1 DPD RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono dalam sambutannya mengharapkan pada pembukaan uji sahih yang dilakukan ini dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk menyempurnakan RUU yang nantinya ditetapkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama daerah yang memiliki masyarakat adat termasuk di Maluku. Berdasarkan amanat konstitusi, perlindungan hak masyarakat adat ini disusun dengan menekankan pada hak-hak masyarakat adat agar baik masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat mendapatkan posisi yang tepat secara yuridis melalui pengaturan yang adil dan proporsional dalam rancangan undang-undang ini. Secara teoritis, sebagus apapun pengaturan, selalu saja ada kekurangan. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan materi ini, RUU ini, dengan memberikan masukan yang konstruktif di forum uji sahih rancangan undang-undang ini. Masih ada proses yang bisa kita lalui untuk penyempurnaan. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Rektor Universitas Patimura Ambon M. J. Sapteno saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan tersebut. Menurutnya, selama ini hak-hak masyarakat adat banyak yang dikebiri dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, bisnis semata. Oleh karena itu, dalam kegiatan diskursus ini, dirinya berharap ada masukan-masukan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat oleh para anggota DPD RI. Sebagai implementasi dari pasal 18 itu di mana masyarakat adat diakui, tetapi dalam implementasinya lalu masyarakat ini sering dieksploitasi hanya untuk kepentingan politik semata, ketimbang mereka dipersiapkan untuk bagaimana hak-hak mereka itu bisa dinikmati secara baik. Padahal tanpa mereka itu, saya yakin sungguh bapak-bapak yang ada di DPD itu dalam mendapatkan jabatan ini, mereka punya hak, mereka punya kedaulatan penuh terhadap republik ini. Tapi kenyataannya mereka terpinggirkan, mereka miskin di daerah yang kaya. Ambil contoh, Kepulauan Aru itu sumber daya alam laut dan darat yang luar biasa hebat, dan di situ sebagian besar masyarakat hukum adat termungkin. Tapi apa yang terjadi? Mereka miskin luar biasa. Sementara itu, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Abdul Halim Dati, staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku memberikan apresiasi atas kegiatan yang dimaksud. Hal ini karena kegiatan tersebut sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Maluku yang dikenal dengan banyaknya daerah-daerah adat yang sampai dengan saat ini masih tetap menjalani tradisi mereka. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Komite 1 DPD Republik Indonesia di Maluku, serta mengapresiasi kehadiran Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu peserta kegiatan yang terhormat ini. Semua ini karena kecintaan kita kepada daerah, adat budaya, dan juga kepada bangsa dan negara yang kita bangga bersama. Seluruh masukan, saran, dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta yang hadir dalam diskusi uji sahih rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan menjadi bahan untuk para anggota DPD RI dalam menyempurnakan rancangan undang-undang sehingga dapat memberikan manfaat dan kemajuan bangsa dan negara, terutama masyarakat adat di daerah-daerah.